Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodan Himidawas. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen strategik PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. PT Daya Mitra Telekomunikasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang memiliki jasa penyewaan menara telekomunikasi seperti macro tower, micro tower, colocation, dan reseller. Tak hanya itu, perusahaan ini juga memberikan layanan seperti project solution, managed service, dan digital service. Identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Untuk peluang, yang pertama menjadi perusahaan dengan menara telekomunikasi terbanyak di Indonesia. Yang kedua, membangun menara telekomunikasi di wilayah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal dengan populasi penduduk yang tinggi. Yang ketiga, menara telekomunikasi dibuat dengan menambahkan teknologi IoT. Yang keempat, mengembangkan layanan menara telekomunikasi untuk generasi 5G. Dan untuk ancaman yang dihadapinya yaitu ada yang pertama, banyak perusahaan kompetitor yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua, beralihnya pelanggan ke perusahaan kompetitor baru. Yang ketiga, perizinan dan pembebasan lahan untuk mendirikan menara telekomunikasi baru. Yang keempat, perusahaan kompetitor juga memiliki banyak menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah. Eksternal faktor evaluation metric di sini didapatkan nilai total sebanyak 3,58 di mana perusahaan sangat siap menangkap opportunity atau menangkal threats. Selanjutnya, identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Untuk kekuatan, yang pertama memiliki menara telekomunikasi terbanyak di Indonesia, yang kedua memiliki tenant provider terbanyak atau hampir seluruh provider menggunakan menara telekomunikasi dari Mitratel, yang ketiga merupakan bagian dari market leader telekomunikasi yang disebut Telkom Group yang dapat menambahkan citra baik dari PT Daya Mitra Telekomunikasi, dan yang keempat memiliki portofolio bisnis selain penyewaan menara telekomunikasi. Dan untuk kelemahan yang dimiliki, yang pertama, pembebasan lahan yang sulit karena lahan yang semakin menipis. Yang kedua, pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, generasi 5G memerlukan space tower yang besar karena berat beban antena 5G yang bertambah. Yang keempat, kunci gerbang di setiap menara telekomunikasi dipegang oleh PIC yang dapat menghambat kerja teknisi provider jika terjadi hal yang mendesak. Dan untuk internal faktor evaluation metric didapatkan total nilai sebesar 3,45 di mana menunjukkan kekuatan pada faktor ini. Dan untuk internal dan eksternal metric di sini dapat dilihat dari total nilai IFE-nya dikatakan strong dan total nilai EFE-nya dikatakan high di mana arah strateginya itu grow and build strategis. Di sini juga ada IM matrix yang mengarahkan ke external opportunities dan internal strength. Untuk TOS metrik atau alternatif strategi perusahaan, di sini kita menggabungkan dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Di mana untuk SO strategi, yang pertama yaitu membuat menara telekomunikasi dengan tahanan beban yang lebih kuat untuk generasi 5G. Yang kedua, upgrade menara telekomunikasi dengan teknologi IoT seperti monitoring baterai BTS. Yang ketiga, menambah menara telekomunikasi di berbagai daerah. Yang keempat, meningkatkan kerjasama yang baik kepada seluruh mitra dengan memberikan berbagai macam benefit. Lainnya untuk WA strategi, itu yang pertama membuat perencanaan tata letak menara telekomunikasi dengan meninjau lahan yang memiliki prospek yang baik. Yang kedua, melakukan negosiasi yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan menara telekomunikasi. Yang ketiga, membangun menara telekomunikasi dengan tahanan beban yang lebih kuat untuk generasi 5G. Dan yang keempat, membuat sistem IoT seperti Smart Key untuk akses wilayah menara telekomunikasi. Dan untuk strategi yang pertama, menambahkan teknologi IoT untuk inovasi terbaru. Yang kedua, membangun menara telekomunikasi dengan letak yang strategis sesuai dengan kebutuhan tenant provider. Yang ketiga, menambah relasi dan memiliki karyawan dengan pengalaman negosiasi yang baik. Dan yang keempat, memperbanyak anak perusahaan. Dan untuk WT strategisnya, yang pertama, melakukan riset terkait generasi telekomunikasi selanjutnya dan memberikan inovasi terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan saling menguntungkan dari beberapa pihak terkait. Untuk penetapan strategi perusahaan, dari strategi dipilih strategi yaitu membuat menara telekomunikasi dengan tahanan beban yang lebih kuat untuk generasi 5G, mengingat generasi 5G membutuhkan space tower yang lebih karena beban berat antena 5G yang bertambah. Dan dari strategi ini dapat mendukung instalasi 5G di Indonesia. Dan untuk strateginya,
dipilih strategi yaitu membuat sistem IoT seperti Smart Key untuk akses ke wilayah menara telekomunikasi, sehingga orang yang memasuki kawasan atau menara telekomunikasi dapat terpantau dan dapat dipermudah dengan Smart Key ini. Itu dapat menambahkan dari layanan dan kualitasnya juga meningkat. Dan untuk strategi, dipilih strategi yaitu menambahkan teknologi IoT untuk inovasi terbaru, bisa seperti Smart Key yang tadi dan maupun sistem monitoring baterai BDS untuk menambahkan tingkat keamanan di wilayah menara telekomunikasi, sehingga dapat menambahkan nilai pelayanan yang diberikan dari perusahaan. Untuk PT strateginya, dipilih strategi yaitu melakukan riset terkait generasi telekomunikasi selanjutnya dan memberikan inovasi terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana hal ini atau strategi ini diperlukan mengingat setiap generasi telekomunikasi bisa terdapat perbedaan atau penggunaan dari menara telekomunikasinya, entah dari beban tower ataupun dari beban antena dan masih banyak lainnya, sehingga diperlukan inovasi baru atau melakukan riset untuk meningkatkan inovasi di setiap perkembangan teknologi. Dan untuk bisnis model Canva, di sini ada 3 segmen customer segmennya, yaitu ada enterprise, wholesale, dan OLO, di mana customer relationship-nya ada loyalitas, bonus, dan jaminan layanan yang diterima oleh customer. Dan untuk channelnya ada PT Persada Sokatama yang merupakan anak perusahaan dari Mitratel dan ada website. Untuk key preposition-nya itu ada menara telekomunikasi terbanyak dan banyak jenis layanan penyewaan tower dan pemeliharaan menara telekomunikasi, serta ada bagian dari market leader telekomunikasi. Dan untuk key resource-nya ada menara telekomunikasi dan PIC menara telekomunikasi serta manajemen dari marketing. Dan untuk mendukung dari key resource-nya yaitu ada R&D dan O&M dan digital marketing untuk memasarkannya. Dan untuk key partner-nya yaitu ada PT Telekomunikasi Indonesia. Dan untuk fabrikasi atau mitra fabrikasinya ada PT Bukaka Teknik Utama dan PT Kunanggo Jantan, PT Jaya Perkasa Auto Indonesia, dan Duta Hita Jaya. Selanjutnya juga untuk cost structure-nya yaitu ada staff salary, O&M cost, R&D cost, biaya lahan, dan biaya perizinan. Dan untuk revenue stream-nya didapatkan dari penyewaan menara telekomunikasi, reseller, digital service, dan managed service, serta project solution. Dan untuk iterasi yang pertama bisnis model Canvas, di sini terdapat tambahan inovasi di mana di blok untuk key preposition yaitu sistem monitoring dengan teknologi IoT, sehingga dapat mempermudah pelanggan untuk memonitoring dari produknya. Dan selanjutnya untuk key resource-nya ada tambahan untuk menambahkan teknologi IoT seperti bisa ditambahkan Smart Key ataupun monitoring baterai BTS untuk meningkatkan keamanan dan tahanan beban tower yang lebih kuat, ditambahkan mengingat 5G memerlukan space tower yang berlebih karena menggunakan antena MIMO 64x64. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.